Hai guys, perkenalkan nama saya Mesinta Guerzoni, NIM 1808031020048 dari kelas Praktek Akuntansi Perbankan dan Syariah kelas B dari program studi D3 Administrasi Keuangan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu dana kebajikan dan pinjaman card. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu dana kebajikan dan pinjaman card. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang dana kebajikan. Dana kebajikan merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Landasan hukum mengenai dana kebajikan berdasarkan PSAK nomor 101 paragraf 75, sumber dana kebajikan terdiri atas, yang pertama, infak dan sedekah adalah semua jenis infak dan sedekah baik yang peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah maupun yang tidak. Kemudian yang kedua, denda merupakan sanksi berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah yang mampu tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya kepada bank syariah. Nah, semua penerimaan bank syariah dari nasabah yang merupakan denda dimasukkan ke dalam dana kebajikan. Yang ketiga, sumbangan atau hibah. Sumbangan atau hibah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk sedekah sunnah, akan tetapi istilah sumbangan atau hibah secara terminologi dipandang universal sehingga dapat menampung bantuan yang mungkin berasal dari orang yang bukan beragama Islam ataupun dari instansi dan lembaga yang cenderung memilih istilah yang umum dalam memberikan suatu bantuan. Nah, yang selanjutnya yaitu pendapatan non-halal. Nah, pendapatan non-halal merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk keperluan lalu lintas keuangannya, bank syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional. Nah, dalam hal ini, bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan sebagai tambahan dana kebajikan. Nah, berdasarkan PSAK nomor 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk yang pertama, dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pinjaman card. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pinjaman card. Nah, akad card merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Nah, transaksi card pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun transaksi pinjaman card. Nah, transaksi pinjaman card ini meliputi yang pertama harus ada transaktor. Nah, transaktor pada transaksi pinjaman card terdiri atas pemberi pinjaman yaitu mukrid dan penerima pinjaman atau muktarid. Yang kedua, objek card atau mahal al-card. Objek card atau mahal al-card dapat berupa uang atau benda habis pakai. Uang yang digunakan sebagai objek card oleh bank syariah dibatasi sumbernya dari yang pertama, bagian modal bank, yang kedua, keuntungan bank yang disisihkan, dan yang ketiga, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infak kepada bank. Nah, yang ketiga itu ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam transaksi pinjaman card merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemberi pinjaman seperti bank syariah dan penerima yang dinyatakan oleh penerima pinjaman atau nasabah. Alur transaksi pinjaman card. Nah, di sini bank syariah itu berperan sebagai pemberi pinjaman card, sedangkan nasabah berperan sebagai penerima pinjaman card. Nah, yang pertama, alurnya yaitu bank syariah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah yang menerima pinjaman card. Evaluasi dan seleksi lebih dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana card yang bersifat sosial. Selanjutnya, kedua belah pihak menyepakati akad card. Nah, yang alur kedua ini, setelah akad card disepakati, bank syariah selanjutnya menyerahkan dana card sesuai dengan yang disepakati. Alur yang ketiga, setelah menyerahkan dana card tersebut, nasabah melakukan pengembalian pinjaman card sebesar yang dipinjam, baik secara langsung keseluruhan maupun dengan mencicil. Disajikan ilustrasi kasus terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Pada laporan keuangan tahun 2012,
saldo dana kebajikan Bank Peduli Syariah atau BPS sebesar 10 juta rupiah. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana kebajikan pada BPS selama tahun 2013. Pada tanggal 5 Januari 2013, diterima infak dari Bapak Andan secara tunai sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 1 Februari 2013, diterima transfer dari rekening Bapak Wahyu sebagai sedekah sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 7 Maret 2013, diterima transfer dari rekening Bapak Rudi sebagai denda atas keterlambatan pembayaran cicilan murabahah sebesar Rp100.000. Kemudian pada tanggal 13 April 2013, diterima transfer dari rekening PT Antariksa sebagai sumbangan sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 30 April 2013, diterima bunga dari rekening giro di Case Manhattan Bank sebesar Rp250.000. Pada tanggal 15 Mei 2013, disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah secara tunai sebesar 10 juta rupiah. Kemudian, pada tanggal 11 Juni 2013, disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada SD Negeri 1 Sidoarjo secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2013 disalurkan secara tunai dana kebajikan untuk pinjaman Korhul Hasan Mbah Mujir yang hendak merintis usaha pisang goreng sebesar Rp100.000. Pada tanggal 8 September 2013 diterima secara tunai pengembalian dana Korhul Hasan tahap 1 oleh Mbah Mujir sebesar Rp50.000. Pada tanggal 18 Oktober 2013 disalurkan dana kebajikan untuk pinjaman Korhul Hasan Ibu Sukini yang hendak merintis usaha pecel lele sebesar Rp500.000. Dan yang terakhir pada tanggal 17 Desember 2013 diterima secara tunai pengembalian dana Korhul Hasan tahap 2 oleh Mbah Mujir sebesar Rp50.000 dan tahap 1 oleh Mbak Ibu Sukini sebesar Rp100.000. Jurnal transaksi di atas adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5 Januari 2013, jurnal transaksi untuk penerimaan dari infak yaitu rekening kas bertambah di sebelah debit sebesar 2 juta rupiah dan rekening dana kebajikan bertambah di sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 1 Februari 2013, jurnal transaksi penerimaan dari sedekah yaitu rekening nasabah bertambah di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah dan rekening dana kebajikan bertambah di sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 7 Maret 2013, jurnal transaksi untuk penerimaan dari denda yaitu rekening nasabah bertambah di sebelah debit sebesar Rp100.000 dan rekening dana kebajikan bertambah di sebelah kredit sebesar Rp100.000. Kemudian pada tanggal 13 April 2013, jurnal transaksi untuk penerimaan dari sumbangan yaitu rekening nasabah bertambah di sebelah debit sebesar 10 juta rupiah dan rekening dana kebajikan bertambah di sebelah kredit sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 30 April 2013, jurnal transaksi untuk penerimaan dari pendapatan non-halal yaitu rekening giro pada bank lain bertambah di sebelah debit sebesar Rp250.000 dan rekening dana kebajikan bertambah di sebelah kredit sebesar Rp250.000. Pada tanggal 15 Mei 2013, jurnal transaksi untuk penyaluran sumbangan yaitu rekening dana kebajikan bertambah di sebelah debit sebesar 10 juta rupiah dan rekening kas bertambah di sebelah kredit sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 11 Juni 2013, jurnal transaksi untuk penyaluran sumbangan yaitu rekening dana kebajikan bertambah di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah dan rekening kas bertambah di sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 12 Agustus 2013, jurnal transaksi untuk penyaluran pinjaman Korhul Hasan yaitu rekening dana kebajikan bertambah di sebelah debit sebesar Rp100.000 dan rekening kas bertambah di sebelah kredit sebesar Rp100.000. Kemudian pada tanggal 18 September 2013, jurnal transaksi untuk penerimaan dari pengembalian pinjaman Korhul Hasan yaitu rekening kas bertambah di sebelah debit sebesar Rp50.000 dan rekening dana kebajikan bertambah di sebelah kredit sebesar Rp50.000. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2013, jurnal transaksi untuk penyaluran pinjaman Korhul Hasan yaitu rekening dana kebajikan bertambah di sebelah debit sebesar Rp500.000
dan rekening kas bertambah di sebelah kredit sebesar Rp500.000. Kemudian pada tanggal 17 September 2013, jurnal transaksi untuk penerimaan dan dari pengembalian pinjaman Kordul Hasan, yaitu rekening kas bertambah di sebelah debit sebesar Rp150.000 dan rekening dana kebajikan bertambah di sebelah kredit sebesar Rp150.000. Syariah Peduli, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 dan tahun 2012. Sumber dana kebajikan pada tahun 2013. Yang pertama, infak dan sedekah sebesar Rp7 juta. Yang kedua, denda pada tahun 2013 sebesar Rp100.000. Yang ketiga, sumbangan atau hibah pada tahun 2013 sebesar Rp10 juta. Yang keempat, pendapatan non halal pada tahun 2013 sebesar Rp250.000. Total sumber dana pada tahun 2013 sebesar Rp17.350.000. Penggunaan dana kebajikan pada tahun 2013 yaitu: yang pertama, pinjaman Kordul Hasan pada tahun 2013 sebesar Rp400.000. Yang kedua, sumbangan pada tahun 2013 sebesar Rp15 juta. Total penggunaan tahun 2013 sebesar Rp15.400.000. Kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan pada tahun 2013 sebesar Rp1.950.000 yang didapat dari total sumber dana sebesar Rp17.350.000 dikurangi dengan total penggunaan tahun 2013 sebesar Rp15.400.000. Sumber dana kebajikan pada awal tahun 2013 sebesar Rp10 juta. Kemudian sumber dana kebajikan pada akhir tahun 2013 sebesar Rp11.950.000 didapat dari kenaikan sumber atas penggunaan tahun 2013 sebesar Rp1.950.000 ditambah dengan sumber dana kebajikan pada awal tahun sebesar Rp10 juta. Yang selanjutnya yaitu sumber dana kebajikan pada tahun 2012. Yang pertama, infak dan sedekah pada tahun 2012 sebesar Rp5 juta. Yang kedua, denda tahun 2012 sebesar Rp3 juta. Yang ketiga, sumbangan atau hibah tahun 2012 sebesar Rp8 juta. Yang keempat, pendapatan non halal pada tahun 2012 sebesar Rp2 juta. Total sumber dana tahun 2012 yaitu sebesar Rp18 juta. Penggunaan dana kebajikan tahun 2012 sebesar tahun 2012. Yang pertama, pinjaman Kordul Hasan tahun 2012 sebesar Rp2 juta. Yang kedua, sumbangan tahun 2012 sebesar Rp12 juta. Kenaikan sumber atas penggunaan tahun 2012 yaitu sebesar Rp4 juta. Sumber dana kebajikan pada awal tahun 2012 sebesar Rp6 juta. Sumber dana kebajikan pada akhir tahun 2012 sebesar Rp10 juta didapat dari kenaikan sumber atas penggunaan tahun 2012 sebesar Rp4 juta ditambah dengan sumber dana kebajikan pada awal tahun 2012 sebesar Rp6 juta. Teknis perhitungan dan penjunalan transaksi pinjaman kard. Kasus pinjaman kard dengan sumber dana internal. Bapak Hartanto yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema kard untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di perguruan tinggi. Pinjaman kard ini menggunakan dana internal bank. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut. Jumlah pinjamannya sebesar Rp1 juta, lama pinjamannya selama 4 bulan, biaya administrasinya sebesar Rp10.000. Teknis perhitungan pinjaman kard yang pertama, penghitungan untuk cicilan per bulan. Dengan rumus total piutang bersih dibagi dengan jumlah bulan pelunasan, yaitu sama dengan jumlah pinjaman sebesar Rp1 juta dibagi dengan 4 bulan, sama dengan Rp250.000. Yang kedua, perhitungan biaya administrasi. Dengan rumus N% dikali dengan besar pinjaman, sama dengan bunganya sebesar 1% dikali bunga
Yang kedua, perhitungan biaya administrasi dengan rumus N% dikali besar pinjaman sama dengan 1% dikali 1 juta rupiah sama dengan 10.000 rupiah. Penjurnalan saat transaksi pinjaman. Jadi jurnalnya yaitu pada tanggal 20 Agustus 2007, rekening pinjaman card bertambah di sebelah debit sebesar 1 juta rupiah dan rekening nasabah Bapak Hartanto bertambah di sebelah kredit sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pada tanggal 20 bulan Agustus 2007, rekening nasabah Bapak Hartanto bertambah di sebelah kredit sebesar 10.000 rupiah dan rekening pendapatan administrasi bertambah di sebelah kredit sebesar 10.000 rupiah. Yang kedua, saat pembayaran cicilan. Yang pertama, poin pertama, terdapat dana yang cukup untuk membayar cicilan. Maka jurnal pendebitan rekening untuk pembayaran cicilan pinjaman card adalah sebagai berikut. Tanggal 20 bulan September tahun XA, rekening nasabah Bapak Hartanto bertambah di sebelah debit sebesar 250.000 rupiah dan rekening pinjaman card bertambah di sebelah kredit sebesar 250.000 rupiah. Poin yang kedua, tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit. Jurnal atas transaksi tanggal 20 Oktober dan 5 November tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 20 Oktober tahun XA, rekening pinjaman card jatuh tempo di sebelah debit sebesar 250.000 rupiah dan rekening pinjaman card bertambah di sebelah kredit sebesar 250.000 rupiah. Yang kedua yaitu pada tanggal 5 November tahun XA, rekening nasabah Bapak Hartanto bertambah di sebelah debit sebesar 250.000 rupiah dan rekening pinjaman card jatuh tempo bertambah di sebelah kredit sebesar 250.000 rupiah. Poin yang ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah cicilan. Jurnal atas transaksi 20 November dan 10 Desember tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 20 November tahun XA, rekening nasabah Bapak Hartanto bertambah di sebelah debit sebesar 150.000 rupiah dan pinjaman card jatuh tempo bertambah di sebelah debit sebesar 100.000 rupiah dan rekening pinjaman card bertambah di sebelah kredit sebesar 250.000 rupiah. Pada tanggal 10 Desember tahun XA, rekening nasabah Bapak Hartanto bertambah di sebelah debit sebesar 100.000 rupiah dan rekening pinjaman card jatuh tempo bertambah di sebelah kredit sebesar 100.000 rupiah. Yang ketiga, saat penerimaan imbalan. Jurnal transaksi pada tanggal 20 Desember tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 20 Desember tahun 20 XA, rekening kas bertambah di sebelah debit sebesar 275.000 rupiah dan rekening pinjaman card bertambah di sebelah kredit sebesar 250.000 rupiah dan rekening pendapatan informasi lain bertambah di sebelah kredit sebesar 25.000 rupiah. Yang keempat, saat penghapusan pinjaman card, maka jurnal penghapusan pinjaman card tersebut adalah sebagai berikut. Rekening kerugian penghapusan pinjaman card bertambah di sebelah debit sebesar 250.000 rupiah dan rekening pinjaman card bertambah di sebelah kredit sebesar 250.000 rupiah. Sekian video presentasi dari saya tentang dana kebajikan dan pinjaman card. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. See you later.